Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Oh, tidak ada ya? Oke, alhamdulillah semua sehat ya. Nah, kemarin kalian sudah belajar mengenai materi tentang pengertian teks eksposisi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai KD selanjutnya, yaitu KD 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan mengenai teks eksposisi. Apakah kalian sudah tahu? Baik. Yang kemarin pengertian. Siapa yang masih ingat apa pengertian teks eksposisi? Ya? Ya. Baik. Jadi, teks eksposisi itu adalah teks yang bertujuan memaparkan suatu informasi atau peristiwa. Contohnya, siapa yang mau menyebutkan? Ya, baik. Ada proses, definisi, pertentangan. Lalu apa lagi? Oh ya, analisis. Ya, baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan. Nah, Ibu akan memberi contoh analisis mengenai struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kalian akan Ibu bagi bagan mengenai contoh analisis tersebut. Nanti kalian akan mengamati bagian tersebut, lalu mencoba untuk menganalisis sendiri bersama kelompok kalian. Jadi nanti kalian Ibu akan buat kelompokan. Ini muridnya berapa ya? 36 ya. Berarti satu kelompok ada 4 orang. Jadi nanti silakan kalian berkelompok menjadi 9 kelompok, berarti satu kelompoknya ada 4 orang. Nah, kalian sudah berkelompok dengan kelompok masing-masing ya, dan sudah menerima lembar kerja yang Ibu berikan. Maksud saya contoh bagian analisis struktur. Seperti ini ya, teman-teman bisa dilihat. Baik, sekarang kalian lihat ya. Dari contoh yang Ibu ini, di sini ada judul Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya ada beberapa paragraf. Ada berapa paragraf itu? 1, 2, 3, 4. Dan di sebelahnya sudah Ibu beri tanda pada setiap paragrafnya. Jadi di sini ada tertulis tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Karena struktur teks eksposisi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tesis, yaitu pendapat atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi adalah pendapat yang mendukung pernyataan tersebut. Dan yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini biasanya ada di akhir paragraf, disebut juga sebagai penutup. Nah, kalian lihat lagi contoh yang Ibu bagi tadi ya. Di sini tertulis judul, sudah jelas judul. Yang kedua, paragraf pertama. Nah, paragraf pertama ini kalian baca ya. Di sini dikemukakan pernyataan atau pendapat pengarang atau hal-hal apa yang ingin pengarang sampaikan atau penulis sampaikan. Jadi ditulis pada paragraf pertama, dan paragraf pertama ini disebut tesis. Yang kedua ada paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Ini disebut argumentasi. Kenapa? Karena di dalam paragraf tersebut memuat pendapat yang mendukung pernyataan
di paragraf pertama tadi. Baik, yang selanjutnya paragraf yang terakhir, di sini dikemukakan lagi pendapat atau simpulan dari penulis mengenai pernyataan-pernyataan yang telah dikuatkan oleh argumentasi tadi, disebut penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini biasanya terdapat di akhir paragraf dan ini merupakan simpulan. Apa kalian sudah paham? Nah, setelah kalian melihat contoh bagan yang Ibu beri ini, Ibu akan memberi kalian lembar kerja untuk dikerjakan secara berkelompok. Baik, Ibu ambil dulu ya. Kalian tadi sudah mengamati bagan mengenai struktur teks eksposisi. Yang selanjutnya kita akan mengamati mengenai kebahasaan teks eksposisi. Coba perhatikan ya. Nah, di sini Ibu tulis paragraf-paragraf ya. Tapi di sini sudah Ibu tandai yang bercetak tebal, bercetak miring, berwarna merah, berwarna biru. Nah, ini tuh agar memudahkan kita dalam menganalisis kebahasaan pada suatu teks. Apa saja ya kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi? Nah, lihat contoh yang Ibu kasih ya. Ada pronomina, nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan konjungsi. Nah, kalian lihat pada contoh yang Ibu beri tadi, pada paragraf pertama ada konjungsi, ada nomina, dan yang selanjutnya coba kalian lihat itu ya. Sudah selesai? Nah, setelah kalian mengamati semua bagan atau contoh analisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, Ibu akan memberi kalian lembar kerja yang harus kalian kerjakan untuk latihan bersama kelompok kalian. Nah, kalian masing-masing kelompok sudah mendapat ini ya, lembar yang berisi teks eksposisi yang harus kalian analisis. Judulnya Bangga Keberagaman Budaya Indonesia. Sudah mendapat semua ya kelompoknya? Nah, baik. Teks itu terdiri dari berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. Nah, kalian sudah memegang lembar kerja? Ada 2 lembar ya. Yang pertama LK analisis struktur dan yang kedua ada LK analisis kebahasaan teks eksposisi. Nah, di sini walaupun kalian berkelompok, tetapi kalian tetap harus menulis dan mengerjakan sendiri, tetapi dengan bantuan kelompok. Di sini ada nama, nomor absen kelas, silakan diisi. Terus di sini judul. Nah, di sini ada tulisan tesis, argumen, dan penegasan ulang. Kalian bisa melihat teksnya dan diskusikan dengan kelompok kalian mana yang merupakan tesis, argumen, dan penegasan ulang. Nanti kalian tulis di lembar kerja. Selanjutnya yang kebahasaan sama ya. Di sini nama, nomor absen, kelas kalian isi, kemudian judul jangan lupa. Di sini tertulis pronomina, nomina, verba, adjektiva, adverbia, konjungsi. Nah, kalian coba cari bersama kelompok kalian mana yang merupakan pronomina, nomina, verba, dan lain-lain di sini. Nah, setelah kalian cari, di sini ditulis ya nanti ada apa saja disertai bukti tekstualnya yang ada di bacaan tadi. Jadi di teksnya ditulis di sini. Baik, sudah paham ya kalian apa yang harus kalian lakukan sekarang? Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Ya, Ibu kira cukup ya waktu untuk mengerjakan, untuk diskusi kalian. Sudah dicatat semuanya di lembar kerja masing-masing? Ya, silahkan kalian duduk kembali ke tempat duduk semula. Nah, nanti kita akan koreksi secara bersama-sama, ditukarkan dengan teman, tetapi tidak boleh teman yang satu kelompok, harus kelompok yang lainnya.
Paham ya? Nah, bagaimana teman-teman? Setelah kita mengoreksi pekerjaan milik teman dari kelompok lain, apakah kalian sudah tambah paham atau tambah pusing? Semoga kalian paham ya dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu mengenai struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, jadi struktur teks eksposisi tadi ada apa saja? Ya, ada tesis, argumentasi, penegasan ulang. Baik, kalau kebahasaan, ya ada pronomina, nomina, verba, adjektiva, adverbia, konjungsi. Nah, baik. Untuk mengasah kemampuan kalian mengenai analisis teks eksposisi, yaitu struktur dan kebahasaan, coba kalian nanti di rumah mencari contoh teks eksposisi, lalu kalian coba latihan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi tersebut ya. Dibuat seperti LK yang tadi, jadi kalian buat tabel, nanti di sebelahnya ada struktur, ada kebahasaan, nanti bukti paragraf atau bukti tekstualnya bisa ditulis di sampingnya. Jadi itu memudahkan kalian dalam menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, itu. Nah, Ibu rasa cukup ya untuk materi pada pagi hari ini mengenai struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Materi selanjutnya kita akan mencoba mengonstruksi teks eksposisi. Tapi itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Silakan kalian kerjakan tugas tadi di rumah dengan baik. Semoga materi yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bagaimana kalian hari ini kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akan mengecek absen kehadiran kalian dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Oh, tidak ada ya? Wow, kalian rajin sekali. Alhamdulillah. Semoga selalu seperti ini ya anak-anak. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Lalu sudah Ibu informasikan untuk kemarin, pada pertemuan kemarin kita akan belajar mengenai apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Oh, ya hari ini kita akan belajar mengenai cara mengonstruksi teks eksposisi. Sistemnya akan Ibu buat seperti kemarin ya. Nanti kalian berkelompok seperti kemarin. Mau kelompoknya sama atau diganti? Oh, sama ya. Oke, baik. Nanti kalian berkelompok 4 orang. Nanti Ibu bagi contoh analisis dan cara mengonstruksinya ya. Nah, silakan berkelompok dulu menurut kelompoknya. Nah, kalian sudah berkelompok menurut kelompok masing-masing ya, seperti kemarin. Ya. Coba sudah mendapat ini teks eksposisi yang dari Ibu. Judulnya Bangga Keberagaman Budaya Indonesia. Kemarin kan juga menggunakan teks ini ya untuk latihan menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Tapi apakah kalian membaca makna atau isi yang terkandung dalam setiap paragraf? Ya. Jadi di sini Ibu akan beri contoh. Coba kalian diskusikan terlebih dahulu bersama kelompok kalian masing-masing dalam
paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf selanjutnya, temukan gagasan atau ide atau isi yang terkandung di dalam setiap paragraf. Ibu tunggu. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Ya, nanti jika sudah selesai, nanti Ibu akan memberi kalian latihan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah semuanya? Kelompok mana yang belum menemukan? Ya, baik. Sudah semuanya. Nah, setelah kalian mencari atau mengumpulkan informasi mengenai isi yang terkandung dalam setiap paragraf teks eksposisi yang Ibu beri tadi, sekarang, nah Ibu tadi sudah membagi LK yang ketiga ya, menganalisis isi. Nah, di situ ada nama, nomor absen kelas seperti biasa, tulis. Walaupun kalian bekerja kelompok, tetapi Ibu harap semua bisa menulis hasil diskusinya di dalam LK ini. Jadi setiap individu mempunyai tanggung jawab masing-masing mengenai tugas ini ya. Nah, di sini tertulis paragraf 1 sampai paragraf 7. Kalian tulis gagasan apa atau isi yang terkandung dalam setiap paragraf. Paragraf 1 misalnya berisi tentang keberagaman budaya di Indonesia. Selanjutnya yang kedua, ketiga, kalian isi. Jika sudah mengisi LK yang ketiga, yaitu menganalisis isi atau gagasan yang muncul pada setiap paragraf, selanjutnya kalian lihat di LK keempat, mengonstruksi teks eksposisi. Nah, ditulis ya, jangan lupa nama, nomor absen kelas. Di sini ada judul dan hasil. Maksudnya adalah dari hasil diskusi kalian tadi mengenai gagasan paragraf 1 sampai paragraf akhir, di situ dari gagasan-gagasan tersebut yang kalian temukan, kalian menuliskan kembali di sini, menyusun ulang. Ya, mengonstruksi artinya menyusun ulang ya, anak-anak. Jadi dari gagasan-gagasan setiap paragraf tersebut, silahkan kalian kembangkan menjadi paragraf teks eksposisi yang utuh. Jadi tidak mencontek dari teks aslinya ya, melainkan menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi gagasan apa yang kalian temukan nanti bisa kalian kembangkan, diberi gagasan penjelas sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Tetapi jangan lupa harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Masih ingat ya apa itu struktur teks eksposisi apa saja, terus kebahasaan yang muncul itu apa saja, kalian harus perhatikan itu. Jika sudah selesai, kalian tulis di sini berdasarkan itu, dan jangan lupa itu ya anak-anak, jangan sampai mengubah esensi dari isi setiap paragraf atau isi dari teks utuh tersebut. Jadi kalian walaupun menggunakan bahasa sendiri, tetapi kalian harus tetap mempertahankan ini ya, isinya nyambung gitu ya. Baik. Nanti setelah itu dikumpulkan ke Ibu urut absen. Sudah semua ya? Yang belum siapa? Yang belakang, Mbak? Sudah? Ya. Silakan dikumpulkan menurut absen ke depan ya. Nah, anak-anak, apakah kalian merasa kesulitan dalam mengonstruksi teks eksposisi? Oh, ada ya tentunya. Baik, coba apa? Kesulitan pertama? Oh iya, mencari kata-kata. Oh iya, tentunya itu sangat sulit ya. Untuk menemukan pilihan kata atau diksi yang tepat untuk merangkai paragraf tersebut menjadi teks eksposisi yang utuh. Lalu ada lagi? Ada apa? Oh tidak, ya baik. Nah, setelah kalian latihan,
menggunakan bagan-bagan ini tadi, ada gagasan, terus kalian ibu minta untuk mengonstruksi teks. Coba nanti kalian di rumah latihan untuk mengonstruksi seperti ini lagi ya. Jadi langkahnya kalian temukan teks eksposisi. Jadi temanya kalian bebas, terserah mau milih tema apa, bisa kesehatan, lingkungan, sosial, atau yang lainnya. Lalu kalian analisis terlebih dahulu paragraf. Jadi gagasan dicari dulu setiap paragraf, sama seperti tadi ya. Selanjutnya kalian bisa mengembangkan gagasan tersebut ke dalam bentuk paragraf eksposisi yang utuh. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ya? Nah, Ibu cukupkan materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.